Halo semuanya, para pecinta manhwa. Kali ini, Mimin akan merekomendasikan alur cerita manhwa terbaik di tahun ini yang tak boleh kalian lewatkan. Dengan mik anti-naif dan jenius, serta dipenuhi ketegangan, mengisahkan saat dunia dilanda bencana oleh serangan sang Raja Iblis. Pembantaian terdapat seorang pria bernama Chris yang berjuang motivation bersama dengan kelompok para pahlawan. Namun Chris terluka parah dan akan menghadapi kematian. Walau dia hanya pembantu pahlawan, tapi bakatnya adalah yang terbaik. Bahkan, semua pahlawan mengakui kejeniusannya. Dan jika saja dia mempersiapkan diri lebih awal menghadapi bencana, maka nasib umat manusia mungkin saja akan berbeda sebelum kematiannya. Dia berharap di kehidupan selanjutnya, dia terlahir di keluarga kaya dan hidup mewah. Seakan Tuhan mengabulkan keinginannya, maka dia membuka matanya, menjadi seorang tuan muda dari keluarga yang sangat kaya. Akan tetapi, dia bukanlah sembarang putra bangsawan biasa. Dia adalah sang anak haram tidak terkendali dan tak berguna serta pembuat onar. Di dalam klan Dark Magic, tak sampai di situ saja, hanya tersisa 2 tahun sebelum pemilik tubuh yang dimasukinya mati. Dan meskipun bertahan hidup, dia juga akan menghadapi bencana sang Raja Iblis pembantaian. Chris hanya memiliki satu pilihan agar bisa menikmati seluruh kemewahan, yaitu dengan menguasai klan Dark Magic, sekaligus menyingkirkan para kandidat pewaris dari keluarga utama, dan menjadi lebih kuat dibandingkan sang Raja Iblis pembantai. Walau hal ini sangat berbahaya, di mana perang serta pengkhianatan para bangsawan serta politik harus dilewati. Tapi, Chris yakin bisa melakukannya karena dia adalah sang jenius sejati yang tak ada duanya di dunia ini. Cerita dimulai dengan sebuah energi sangat besar dan pekat yang terkumpul di langit, membentuk bola raksasa. Lalu ada seseorang di bawah sana meminta maaf kepada rekannya karena terlalu lemah. Seharusnya Chris yang menjadi pahlawan, bukan dirinya yang tak selemah ini. Namun, gadis ini meminta tolong agar pahlawan Evan yang ada di depannya tidak mengatakan hal tersebut. Walau bagaimanapun, mereka semua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah bencana. Sosok yang pahlawan Evan maksud adalah pria ini di mana Chris terkenal akan kejeniusannya. Namun dia terlambat mempelajari ilmu berpedang, dan jika memulainya lebih awal, maka dia pasti sudah berada di tingkatan puncak di antara umat manusia. Dengan bakat, Chris yang luar biasa dirinya dapat mempelajari segala sesuatu dalam waktu singkat, tak terkekang oleh satu bakat saja yang umumnya manusia miliki. Perjalanannya baru dimulai saat dia berusia 20 tahun. Dikala itu, Chris kabur dari klannya dan memimpikannya kesuksesan selagi bekerja. Akan tetapi dunia menjadi kacau dengan invasi kekaisaran sihir oleh Raja Iblis pembantaian yang menciptakan bencana di seluruh daratan. Maka dari itu, perekrutan untuk membentuk parti dan berkelana bersama sang pahlawan telah dilakukan. Bagi Chris yang muak menjalani hidupnya yang menyedihkan, merasa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam hidupnya dan takkan melewatkannya. Dia ingin mencapai kehebatan dan sekaligus menikmati kekayaan serta kehormatan pasca perang ini usai sepuas hatinya. Namun, bencana terlalu besar untuk ditangani, dan kelompok manusia berakhir dalam kegagalan. Sang pahlawan Evan terus mengatakan, jika saja Chris yang menjadi pahlawan, maka hasilnya mungkin saja berbeda. Akan tetapi, Chris tidak berpikiran seperti itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk kembali, maka dia takkan melakukan ini lagi. Karena baginya mengulangi penderitaan sungguh memuakan. Sekarang semuanya telah percuma, dan dia sebentar lagi akan mati. Meski begitu, dia tiba-tiba memikirkan adanya kesempatan terlahir kembali. Maka dia ingin hidup di dalam keluarga kaya. Siapa sangka, Chris benar-benar mengalami regresi, dan untuk beberapa saat dia terdiam sambil memikirkan semua kejadian yang sudah menimpanya. Dia telah terlahir ke dalam tubuh tuan muda kekaisaran sihir. Tempat ini disebut klan sihir hitam, dan sesuai namanya yang suram. Klan ini salah satu dari 12 klan yang menyokong kekaisaran sihir. Berdasarkan pengamatannya Chris,
Yakin dirinya, regresi ke masa lalu, tepatnya di 15 tahun silam. Dia juga sudah mengalami segala hal di kehidupan masa lalunya, tetapi melihat makhluk aneh merawat tanaman tetap saja sedikit tidak lumrah. Satu hal lagi, Chris mengetahui siapa pemilik tubuh yang sedang dimasukinya ini. Dia adalah Christian Van Varen Kazar, yang memiliki temperamen yang sangat buruk. Keluarga Adipati Kazar adalah keluarga cabang di wilayah klan sihir hitam, tapi bukan berarti pengaruh mereka lemah. Walau mereka keluarga cabang, tetapi posisinya cukup bagus dalam klan sihir hitam, ditambah kekayaan yang melimpah. Dengan ini maka tak seorang pun di dalam kekaisaran yang tidak mengenal keluarga Kazar di masa lalu. Chris mendengar jika klan Kazar memiliki 2 penerus potensial, tetapi putra tertuanya adalah Christian, yang merupakan orang paling buruk. Dia selalu menyebabkan masalah di mana-mana hingga membuat sang adipati Kazar menyerah padanya. Akan tetapi terdapat cerita yang mengerikan bagi kisah hidup Christian, di mana dia akan dihabisi oleh kerabatnya. Fakta ini membuat Chris sangat kesal karena dia hanya berharap untuk hidup di keluarga kaya biasa-biasa saja. Namun dia harus hidup sebagai si pria buruk yang bahkan mati. Konyol menunjukkan ketidakbergunaannya. Untuk sekarang, dia perlu memikirkan hal yang harus dilakukannya untuk bertahan hidup. Walau secara kebetulan, tetap dia terbangun ke tubuh seseorang yang kebetulan memiliki nama yang mirip dengannya. Di 3 hari yang lalu, berdasarkan kisah yang diketahuinya, maka si pemilik tubuh ini akan mati 2 tahun kemudian, dan fakta dirinya dihabisi di dalam keluarganya sendiri menunjukkan dia tidaklah berguna. Keluarga Kazar merupakan klan yang sangat mementingkan kehormatan, tapi bagaimana bisa Christian mati di kediamannya sendiri? Dan jika dia bersikap baik, maka Chris bisa saja menghindari kematiannya. Pemikiran itu adalah cara terbaik untuk hidup dengan menikmati kekayaan. Tetapi semuanya takkan terwujud. Dia mengatakan hal tersebut bukanlah tanpa sebab, karena Ragnarok dari kehancuran dunia akan datang. Alasan itulah yang membuat sang Raja Iblis, pembantaian, memulai perang. Dia ingin umat manusia sebagai persembahan untuk melengkapi Ragnarok, dan saat umat manusia menyadari hal itu, semuanya telah terlambat. Jika Christian ingin bertahan di dunia ini, maka dia harus melakukan sesuatu dan mencegah kehancuran dengan tangannya sendiri. Sang saja, iblis pembantaian, tidak dipungkiri, memulai perang. Tapi kehancuran umat manusia tidak hanya datang darinya. Seorang diri, di mana banyaknya ras iblis yang loyal padanya, dan telah hidup berbaur dengan umat manusia di dalam kekaisaran. Untuk menghentikan bencana serta kematiannya, maka Christian harus mengalahkan sang raja iblis dengan menjadi lebih kuat darinya. Menurutnya, hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu di mana dia harus menjadi puncak kekuatan kekaisaran sihir itu sendiri. Christian berharap untuk hidup damai, tapi dia harus berjuang demi mendapatkannya. Jika dia berhasil, maka seluruh kekaisaran bahkan dunia akan berada dalam genggaman. Dan hal itu merupakan harga untuk pertempuran yang akan dilaluinya. Tanpa basa-basi lagi, Christian memulai rencananya dengan datang menemui ayahnya. Tetapi dia malah mendapatkan rasa amarah, disebabkan dia menghiraukan perintah untuk tetap di kamarnya. Bagi sang kepala keluarga, menunjukkan wajahnya setelah menyebabkan insiden belum lama ini, merupakan tindakan tidak tahu malu. Jika dia melewati batas, sekali lagi, maka ayahnya sendiri yang akan memenggal kepalanya. Meski mendapat penghinaan, Christian harus melakukannya. Karena untuk mencapai puncak, maka dia harus membuang reputasi buruknya. Lalu ayahnya dibuat terkejut saat dia mengungkapkan kedatangannya untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Dia bahkan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, tapi ayahnya malah menganggap Christian sedang mempermainkannya, karena dia sudah berulang kali mengatakan hal itu. Christian yang mendengar itu tak menyangka akan diomeli seperti ini, menunjukkan pemilik tubuh ini benar-benar tak berguna. Lalu dia mengatakan untuk membuktikan keseriusannya. Ditambah di 3 hari sebelumnya dia sudah mengatakan terkait hilangnya sebagian ingatannya. Untuk mendapatkan kembali
ingatan dia telah merenungi semua kesalahannya dalam menjalani hidup dan jantung berdebar kencang, mengatakan kejujuran yang tulus ini. Akan tetapi, ayahnya enggan percaya padanya, karena di matanya, Christian seperti rubah yang licik. Kemudian, Christian menunjukkan wajah seriusnya dan menegaskan jika dia akan membuktikan penyesalannya dengan bersedia dikirim ke dalam gua. Hukuman selama 1 bulan demi menunjukkan dirinya yang berbeda dari sebelumnya. Gua hukuman dalam klan Khazar merupakan penjara untuk para penjahat kelas kakap sekaligus tempat di mana jangankan cahaya, bahkan kelima indera akan diblok. Beberapa hari di dalamnya sama saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila, dan bagi Christian tempat itu sangat sempurna untuknya agar dapat menjadi kuat sambil bersembunyi dari penglihatan orang-orang. Ayahnya cukup terkejut atas tekad putranya yang ingin membuktikan dirinya. Tetapi dia ragu Christian dapat bertahan setengah hari saja di dalam gua hukuman. Dengan penuh percaya diri, Christian mengungkapkan jika dia mengetahui betapa berbahayanya tempat itu. Namun yang terpenting adalah mendapatkan kepercayaan ayahnya. Dia tak peduli pada nyawanya lagi dan benar-benar ingin ayahnya melihatnya sebagai putra yang pantas dalam klan. Hanya saja, ayahnya tetap tidak goyah karena Christian sudah berulang kali mengatakan untuk berubah. Namun tetap saja, dia mengecewakannya, tapi mengambil keputusan untuk memasuki gua. Hukuman secara sukarela tetap saja membuatnya terkejut. Maka dari itu, dia akan memberinya kesempatan terakhir. Dan jika gagal, maka dia sendiri yang akan mengusirnya di dalam klan. Baik bagi si pemilik tubuh asli, maupun Chris sendiri, tindakan ini adalah upaya bunuh diri. Jika dia gagal, maka terdapat orang-orang yang akan mengincar nyawanya karena tidak memiliki perlindungan klan lagi. Tapi semua itu adalah harga untuk mendapatkan pengakuan ayahnya. Hanya saja, menempatkan dirinya ke tempat berbahaya tanpa imbalan yang cukup adalah sesuatu yang kurang. Maka dari itu, dia meminta ayahnya untuk mengabulkan permintaannya jika dia berhasil membuktikan perubahannya. Ayahnya yang mendengar ocehan Christian tampak kesal karena Christian terlalu arogan seakan memasuki gua. Hukuman adalah sebuah permainan belaka. Lalu ayahnya beranjak pergi dan akan mengabulkan keinginannya. Tapi dia yakin bocah manja seperti putranya takkan bisa melakukan hal itu. Beberapa saat kemudian, pelayannya yang merupakan makhluk setengah vampir bernama Soksa terlihat sangat sedih atas tuan mudanya yang akan memasuki gua hukuman. Bagi Christian, memasuki gua hukuman lebih cepat akan lebih baik, dan dia sudah tak sabar melakukannya. Rumor tentang dirinya yang akan memasuki gua hukuman mulai menyebar di kalangan pelayan. Bahkan, orang-orang meragukannya dan menduga jika si anak tak berguna takkan bisa bertahan 1 hari saja di dalam sana. Saat dalam perjalanan menuju ke gua hukuman, Christian mendengar jika insiden baru-baru yang dilakukannya adalah mengejek nona muda dari klan sihir hitam. Hal itu membuat ayahnya sendiri yang harus meminta maaf atas kelancangan putranya pada keluarga sihir hitam lainnya. Orang-orang terus menyebut Christian adalah aib dari keluarga Khazar, yang bahkan ditertawakan di berbagai keluarga dalam klan sihir hitam. Omongan orang-orang yang terus membicarakannya membuat Christian tersenyum karena dia akan mengubah hal itu menjadi kemenangannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai ke gerbang gua hukuman dia. Cukup terkesan akan penjaga gerbang di depannya yang tampak mengintimidasi. Menggunakan kesatria kematian sebagai penjaga gerbang terlihat sangat cocok untuk kekaisaran sihir. Dia menganggap hal ini sangat bagus, karena dengan adanya penjaga maka takkan ada yang bisa mengganggunya. Baiklah, terima kasih sudah nonton part 1 video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian tahu kapan part berikutnya. Bakal update yang pasti ceritanya bakal tambah seru lagi ke depannya. Terima kasih. See you and bye.